Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokasom sama-sama desentasa para orang pintar, alim ulama, cerdik pandai, para penulis, budayawan, pegiat, pecinta dan penikmat literasi. Singkatnya, kita semua yang hadir di tempat ini yang sama-sama mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini terutama, kemarin dan hari esok lagi dan seterusnya kita bisa mengadakan perjumpaan-perjumpaan, pertemuan-pertemuan, perkenalan-perkenalan. Mudah-mudahan perjumpaan, pertemuan, perkenalan ini adalah salah satu ikhtiar kita sebagai perwujudan tugas kita sebagai Khalifatullah fil ard. Jadi siapa lagi yang akan mengurus alam raya ini, ngurus dunia ini, ngurus kampung ini, ngurus kota ini, kalau bukan kita-kita semua ini. Kita hadir di tempat ini adalah dalam rangka kita merayakan akan adanya sebuah event kebudayaan yang ada di masyarakat Bima ini. Bima ini yang disebut adalah Kota Bima dan Kabupaten Bima, juga mungkin Dompu. Ya kenapa mungkin, karena ini masih perdebatan ya. Nanti hajatnya kebimaan itu tidak disekat-sekat oleh sekat-sekat administratif dan sebagainya itu. Kita semua adalah manusia yang sama-sama punya cita-cita, punya pengalaman yang sama, yang harus diretas relasi itu tanpa sekat-sekat seperti itu. Nah, Mbojo Writer Festival, nama yang kami sebut untuk peristiwa ini. Kenapa Mbojo Writer Festival? Saya kira perlu kita jelaskan barang sedikit tentang ini. Geliat kebudayaan kita itu salah satunya adalah ditandai oleh geliat literasi. Bahkan menurut saya bukan salah satunya, pijakan pertama itu adalah literasi, membaca, menulis, memahami teks, memahami realitas. Nah, karena membaca, menulis itu adalah tanda pertama dari adanya sejarah. Jadi sejarah umat manusia itu ada apabila ditemukan tulisan dan tulisan yang bisa dibaca. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini, event-event semacam ini adalah sesuatu yang harus ada. Kota-kota lain sudah ada, di Bali sudah ada Ubud Writers and Readers Festival yang sangat megah itu. Kemudian di Makassar sudah ada, di kota-kota besar lainnya sudah ada. Di Sydney, tempat kami pernah belajar itu, dan salah satunya terinspirasi oleh itu, juga sangat mewah. Nah, mudah-mudahan kita dengan hari ini kita mulai nanti itu, bahwa kita akan bisa mendapati geliat kebudayaan kita, geliat perliterasian kita sama dengan kota-kota lain yang ada di belahan Indonesia ini, bahkan dunia. Mudah-mudahan. Apa asbabul wurudnya, apa asbabun nuzulnya ketika kenapa Mbojo Writer Festival ini ada? Semua kita itu gelisah. Yang paling kelihatan gelisahnya itu pastilah para penulis, pastilah para budayawan, pastilah para cendekiawan atau intelektual. Kenapa mereka yang paling gelisah dengan keadaan-keadaan itu? Karena mereka memang sudah adalah pihak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya potensi di dalam dirinya itu, yaitu potensi gelisah, yaitu al-mutahharun, mereka yang tercerahkan itulah yang tukang gelisah. Jadi ada memang di dunia ini lapisan manusia yang tukang gelisah. Ada yang tukang rusuh, ada yang tukang kebut-kebutan, ada yang tukang menumpahkan darah dan segala macamnya. Tetapi ada satu unsur manusia yang memang ditugaskan untuk tukang gelisah, yaitu para intelektual, para cendekiawan, di dalamnya ada para penulis. Kegelisahan ini lalu dituangkan oleh mereka di dalam bentuk cetusan-cetusan. Ada yang di Facebook, ada yang di media-media sosial yang lain, ada dalam bentuk gerutuan-gerutuan lisan begitu,
yang kalau kita dengar itu kadang-kadang memekakkan telinga, memerahkan telinga, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita berpikir ada baiknya kegelisahan itu diwadahi dengan cara-cara yang lebih elegan, yang lebih intelektual. Maka kami mengundang para penulis ini untuk ayo kita nulislah apa yang menjadi kegelisahan kita dan kita tuangkan dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan yang dicetak, dibukukan, lalu dengan itu kita bisa meretas silaturahmi pemikiran dengan orang-orang lain, bukan gerutuan yang berujung kepada saling kelahi, tikam menikam, cedera mencederai. Lalu lahirlah proses penciptaan sebuah buku, dan akhirnya lahirlah sebuah buku yang bernama Zikir Geladak. Untuk mendapatkan tema atau judul Zikir Geladak ini juga perdebatannya panjang, kegelisahannya juga panjang. Kenapa zikir? Nah, akhirnya kami mendefinisikan, kita semua pada akhirnya mendefinisikan, kami itu adalah penulis, 25 orang penulis, tetapi juga kita semua, karena 25 orang penulis ini bukan sendirian, dia berkonsultasi dengan abang-abangnya, berkonsultasi dengan orang-orang lain, lalu lahirlah buncahan pemikiran yang mereka cetuskan. Masyarakat kita ini, begitulah definisi, adalah masyarakat kalau kata akademiknya itu Muslim Societies. BIMA ini adalah Muslim Societies, diakui atau tidak diakui, tetapi realitanya memang kita ini adalah masyarakat yang pernah, sedang, dan akan hidup di dalam sebuah basis yang bernama basis-basis keagamaan. Ya, keagamaan itu adalah Muslim, maka Muslim Society. Zikir itu adalah salah satu sarana untuk memperkuat diri, memperkuat batin masyarakat itu, sehingga tegas dia, dapat dia mengklaim dirinya sebagai masyarakat Muslim. Itu zikir. Lalu geladak. Geladak itu adalah sebuah ruang di kapal, itu ruang utama dari kapal, tempat orang berdiri, duduk, bersantai. Bang Tofi tahu persis karena kemarin dia 2 hari itu kayak geladak terus. Itu adalah ruang orang berinteraksi. Di dalam ruang interaksi itu ada persamaan-persamaan di antara mereka. Mereka memiliki pengalaman yang sama, cita-cita yang sama, visi yang sama. Lalu mereka saling ajak, ayo kita nyebrang dengan visi yang sama ini ke sebuah tujuan yang kita hendak capai. Nyebrang kemana-mana. Nah, tentu di dalam penyeberangan itu ada banyak masalah-masalah. Nah, tentu dengan zikir tadi itu, tentu diterjemahkan secara lebih luas nanti oleh Bang Marewo apa itu, maka kita dapat sampai kepada tujuan, tidak jalan di tempat, tidak oleng-oleng. Kita punya jalannya sejarah masyarakat kita ini. Masyarakat kita ini ya kita semua, pemerintah, birokrasi, civil society-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tugas penulis tadi itu dengan zikir geladak itu ditancapkan, dititipkan dalam salah satunya dalam buku Zikir Geladak itu. Maka kami selalu katakan Bang Marewo bahwa apa sih tugas penulis? Penulis bukanlah orang yang tahu segala, mereka harus berkolaborasi dengan orang-orang yang lain. Kebetulan saya kalau analoginya, coba kita lihat ini panggung di belakang ini gitu. Panggung di belakang ini adalah sisa-sisa dari Dongko sana, Pak. Di belakang Gunung Nisa itu kita ambil dulu, dibawa ke Kalikuma ini. Kemudian runtuh, kita coba tegakkan di belakang, kemudian pada akhirnya mau runtuh. Ya, karena akhirnya mau runtuh, lalu kita runtuhkan sekalian. Bahwa ada di dalam proses intelektual itu yang namanya dekonstruksi kebudayaan. Jadi, kebudayaan-kebudayaan yang tidak mendukung lagi kehidupan yang baik, kehidupan yang bisa menjamin keadilan, kesejahteraan sosial, coba kita runtuhkan sedikit-sedikit dan kita bangun yang lain. Tapi membangun yang lain itu tidak sama sekali membangun dalam bentuk yang lain sama sekali. Di dalam proses sejarah, kita membangun sejarah masa depan itu selalu ditata dari sejarah-sejarah masa lampau. Nah, itulah kira-kira ya semiotikanya. Jadi ini kita sengaja begini nih, bukan karena nggak ada ornamen gitu ya. Ya sengaja supaya kita lihat bahwa oh ini memang harus tegak kembali nilai-nilai masa lampau itu. Karena nilai masa lampau itu di dalamnya ada kekayaan. Di balik kayu ini bapak-bapak dan sekalian, ini kelihatan lapuk gitu ya. Tetapi kalau kita korek sedikit jati
yang nomor satu. Nilai-nilai yang kita kandung. Orang di luar melihat Bima ini centang perenang, penuh dengan konflik, penuh dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Tetapi coba kita korek. Di dalamnya pasti tersimpan nilai-nilai luhur yang apabila kita gali, kita konstruksi, lalu menjadi daya hidup kita, menjadi perangkat hidup kita, bahwa ke depan kita akan hidup lebih baik dengan nilai-nilai itu. Itulah kira-kira. Tetapi para penulis ini tidak bisa sendirian. Apa sih yang bisa dilakukan oleh para penulis setelah melahirkan buku lalu diluncurkan seperti ini, dibahas seperti ini? Selesai urusan? Tidak selesai. Masih banyak ini. Harus kita punya atap lagi, kita harus punya dinding lagi, di dalamnya harus ada ornamen, harus ada perangkat-perangkat yang lainnya. Penulis itu tugasnya adalah memberi citra, itulah imaji, gambaran sebetulnya, bukan imajinasi. Ada boleh imajinasi, tetapi sebetulnya arti utamanya itu adalah gambaran, image. Gambaran tentang sebuah kehidupan. Oh, ternyata walaupun ini belum ada atapnya, walaupun ini belum ada tiangnya sudah ada, berarti tergambar oleh kita bahwa ini akan ada sebuah bangunan, atau telah ada sebuah bangunan sebelumnya dan akan ada sebuah bangunan. Maka penulis itu adalah memberi gambaran kepada masyarakatnya bahwa ternyata kita punya harapan, punya cita-cita yang harus kita perjuangkan bersama. Siapa yang harus berjuang? Kita ajak yang lain-lain, kita ajak pemerintah, kita ajak civil society, kita ajak dunia usaha, seperti yang dilakukan oleh Bang Tofi dengan CSR-nya itu. Ada tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan itu, dari siapa yang menghasilkan uang, menghasilkan sumber daya dari sumber daya alam. Jadi mereka harus sisihkan sebagian dari penghasilan itu untuk kepentingan-kepentingan sosial, untuk kebudayaan, untuk kesenian, kemanusiaan dan seterusnya. Nah ini biarkan orang lain yang akan berimajinasi lagi. Oh, saya di sini, saya di sini, saya di sini. Oleh karena itu memang kami bertekad untuk tidak jumawa dengan lahir buku ini. Karena kalau jumawa, stoplah kita. Maka kita akan melahirkan buku-buku yang lain di kemudian hari. Kenapa zikir geladak ini? Karena peluncuran zikir geladak inilah yang kemudian memicu lahirnya Mbojo Writer Festival ini. Kita bicarakan gimana kalau kita luncurkan, kalau kita setelah dibicarakan diluncurkan di mana, ya akhirnya di sini, lalu di sini persis dekat pantai atau dekat teluk, lalu muncullah imaji Teluk Bima itu. Mbojo Writer Festival itu sebetulnya sudah lama dibicarakan, dibahas-bahas oleh Bang Marewo, oleh teman-teman seniman budayawan di sini. Lalu udah lama, dan saya pikir dan ini ajaran agama, setiap niat baik, setiap yang baik-baik itu nggak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan, apapun bentuknya. Jadi sesederhana apapun bentuk kita melaksanakan ini, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, itu hanya akan menjadi harapan, dan harapan itu kebanyakan kosong, kebanyakan juga berisi. Tetapi kalau kultur kita seringkali harapan itu selalu kosong. Oleh karena itu tidak bisa ditunda. Maka semumpung Bang Marewo masih kuat, Bang Tofi masih kuat, Guru Gefon masih kuat, masih bisa membimbing kita, ayo kita sama-sama menegakkan sebuah event ini, event kebudayaan ini. Saya kira tidak rapuh-rapuh amat ya. Nanti rapuh itu setelah bertahun-tahun baru ada kata rapuh gitu. Mungkin muda, tetapi di dalam semangat muda itulah akan lahir tonggak-tonggak yang kuat. Dan itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kenapa kami memaksakan ide peluncuran Mbojo Writer Festival itu bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2021, Hari Sumpah Pemuda. Kemarin sih Hari Sumpah Pemudanya. Ya kemarin kita sudah melaksanakan semacam mencicipi isi buku itu fresh from the oven oleh Bang Marewo dan teman-teman yang lain. Nah hari ini sebetulnya kita doa-doa supaya Mbojo Writer Festival yang dimulai pada 2021 ini, ibarat kapal tadi itu akan berlayar terus sampai 2000 sekian, sampai abad-abad yang akan datang. Itu rencana. Dan dengan ini sebetulnya kita ya percaya dirilah kita semua bahwa kita adalah salah satu tonggak
kebudayaan di Indonesia. Dan memang iya, bahwa Bima ini adalah salah satu tonggak kebudayaan di Indonesia, apalagi di Indonesia bagian timur. Dan ini harus kita percaya diri dengan itu. Nah, terima kasih kepada kita semua yang telah mendukung lahirnya ide-ide ini, ide besar ini. Dan ide besar ini bukan sendirian, bukan dari Abdul Wahid, bukan dari En Marewo, bukan dari Latofi, dari kita semua. Boleh ibu-ibu itu tidak berbicara apa-apa tentang ini, tetapi dalam diamnya ibu-ibu atau bapak-bapak atau masyarakat di mana-mana itu, di sana ada teks yang mengatakan bahwa lu, gitu kira-kira, lu harus bergerak, harus berbuat sesuatu untuk kami yang diam-diam ini. Nah, itu adalah dorongan juga namanya itu, yang memperkuat kita semua ini. Siapa aja yang ngambil peran duluan, nanti mungkin tidak Bang Marewo lagi, tidak Abdul Wahid lagi, tidak Latofi lagi, tetapi generasi-generasi muda ini dan teman-teman volunteer ini. Jadi yang menggerakkan ini sebetulnya adalah anak-anak muda pecinta buku. Ada Mojo itu buku, ada LPW, ada dari teman-teman kampus, STIS, ada dari anak-anak SMA gitu. Ada dari ini Larimpu, luar biasa ini ibu-ibu Larimpu. Di balik Rimpu ini, mereka ini menyandang identitas sekolah. Larimpu itu, itu sekolah, sekolah rintisan perempuan untuk perubahan. Kan mereka ini adalah kaum subaltern. Kaum subaltern itu kaum yang tidak berdaya. Itu omong kosong rupanya. Ibu Atun Wardatun itu, ya istri saya lah. Ya. Itu penelitiannya di Ngali dan Renda, salah satu sampelnya kemudian di Sila dan di Dodu gitu, ternyata menemukan bahwa perempuan yang dianggap sebagai kaum subaltern itu tidak berdaya, terpinggirkan. Mereka tidak terpinggirkan. Beberapa keputusan penting itu lahir dari orang perempuan. Coba, mana nikah cowok itu mesti dari ibu-ibu yang memutuskan gitu. Jadi perempuan itu ada agensi. Demikian juga di dalam diri anak-anak muda itu ada agensi. Dan itu ada Larimpu, ada teman-teman komunitas, banyak sekali komunitas yang terlibat di dalam. Mereka tidak diundang secara formal. Mereka datang aja, didorong oleh kegelisahan bersama tadi itu. Lalu salah satu bentuk kegelisahannya adalah oke, kita sama-sama bertekad, kita perlu wadah bersama, perlu gerakan bersama. Tidak ada lagi centang perenang, nggak ada lagi budayawan kelompok ini penulis genre ini, penulis genre itu. Sama-samalah kita ini menjadi penulis dengan genre apapun, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kesamaan, dan berbicara tentang kesejahteraan bersama, mau genre apapun dia. Bahkan ini ada Mas Zaini datang khusus demi acara ini. Mas Pauk itu ada acara dengan PLN, beliau yang Pauk Iben itu novelis, budayawan kita, bukan cuma di NTB tetapi di Indonesia, diakui karya-karya, datang khusus untuk memberi support bagi kita yang di Bima ini, bahwa kita harus tegak bersama-sama dengan masyarakat juga. Ada Mas Hijia Hindu gitu. Ini luar biasa, ya itu tadi itu, bahwa ternyata kita tidak boleh hidup sendiri, kita tidak boleh membuat sekat-sekat kebudayaan yang membuat apa yang kita impikan ini tidak jadi-jadi. Itu yang terjadi. Indonesia ini tidak jadi menjadi sebuah negara adidaya itu karena itu, karena centang perenang kita ini sangat punya potensi untuk menjadi adidaya dalam pengertian apapun ya. Tetapi karena kita selalu memendam tadi itu sekat-sekat, permusuhan-permusuhan, konflik antara satu dengan yang lain, menegaskan identitas Dompu, Bima, segala macam, berdebatlah kita, sementara tidak ada buku yang lahir tentang itu segala macam, maka kita mundur, tidak akan maju-maju kita ini. Jadi semua orang yang berpartisipasi di dalam kegiatan hari ini dan di dalam mewujudkan cita-cita atau gagasan-gagasan besar yang bernama Mojo Writer Festival ini, sudah sepantasnya kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini amal jariah kita semua. Dan 28 Oktober ketika orang di mana-mana di Indonesia ini mengingat-ingat tentang perayaan Hari Sumpah Pemuda,
dan di Bima Sumpah Pemudanya itu dalam bentuk Mbojo Writer Festival. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesederhanaan acara ini, tapi yakinlah MWF 2345 akan lebih baik dari ini semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.